Shalom, jemaat Kalani Sabda Cice, jemaat Tuhan yang sangat Tuhan kasihi. Kembali kita saat ini boleh diberi kesempatan untuk kita kembali merenungkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-37. Nah, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan tersebut dalam ibadah minggu pertama sesudah Trinitatis 14 Juni tahun 2020 ini di bawah tema pelayanan kasih. Saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan di bawah tema pelayanan kasih. Bapak Ibu Saudara, teman-teman pemuda dan juga anak semua, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang Kristen, maka sebenarnya kita harus melihatnya dalam konteks bagaimana kita boleh melihat secara seimbang dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah bagaimana kita ketika kita menghidupi panggilan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita bukan hanya berpikir dan mengharapkan apa yang dapat kita alami, kita terima dalam kehidupan kita. Kita tidak berhenti sampai di situ, tetapi kita harus juga menghayati dan juga menghidupi apa yang harus kita lakukan. Apa menjadi panggilan hidup saya yang Tuhan Yesus mau untuk saya kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, maka hari ini ketika kita bersama kembali dalam ibadah ini, kita akan lebih melihat bahwa ada kewajiban yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu berkaitan dengan pelayanan kasih. Bapak Saudara dan saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ketika misalnya jemaat ditanyakan, adakah jemaat yang rindu untuk diberkati oleh Tuhan? Saya percaya kita semua pasti akan mengangkat tangan dan mengatakan, saya mau diberkati oleh Tuhan. Atau ketika kita ditanyakan, adakah kita semua mau untuk mengalami kasih Tuhan? Saya juga percaya dan yakin bahwa kita semua akan menjawab, saya mau untuk mengalami dan menerima kasih Tuhan. Tetapi apakah ketika kita ditanyakan, apakah ada di antara kita yang mau untuk melakukan panggilan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Adakah saudara dan saya, kita juga meresponinya dengan sukacita, seperti kita meresponi ketika kita rindu diberkati, mengalami kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan segala yang baik dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, ketika kita bicara tentang apa yang menjadi bagian kita untuk kita alami dan kita terima, kita juga harus mengingat bahwa kita harus juga menghidupi yang merupakan kewajiban kita atau tugas panggilan kita dalam kehidupan ini. Nah, hari ini apa yang kita akan renungkan adalah bagaimana kita melihat ada satu respon, ada suatu kegerakan, ada suatu tindakan nyata yang dilakukan dalam konteks bagaimana mereka hidup sebagai orang yang percaya akan Yesus Kristus. Nah, kalau kita membaca introitus kita hari ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat yang ke-16, maka di situ kita bisa melihat bagaimana pelayanan kasih itu dinyatakan. Saudara kasih Tuhan, pelayanan kasih yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memberitakan Injil kasih karunia. Jadi ketika kita bersama-sama adalah orang yang percaya kepada Kristus, maka sebagaimana introitus kita yang menjadi bagian perikop Tuhan mengutus 70 murid, maka disitulah kita memiliki tugas panggilan untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah. Injil yang berbicara tentang kasih Allah yang besar dalam kehidupan manusia. Kabar baik yang berbicara tentang Allah yang begitu mengasihi manusia, sehingga dia tidak mau manusia binasa. Oleh karena itu dia menyelamatkan kita melalui karya pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan manusia. Itu yang dikatakan Yohanes 3:16. Dan kasih yang besar itulah kasih yang menyelamatkan kita semua orang berdosa ini untuk mengalami anugerah di dalam Dia. Dan ketika kita merenungkan lebih jauh, saudara, maka inilah panggilan yang harus terus kita lakukan. Pelayanan kasih yang pertama yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil kasih karunia Yesus Kristus. Saudara, ketika kita memberitakan tentang Injil kasih karunia dalam Yesus Kristus, saudara, kita sedang memberitakan tentang kasih Tuhan yang besar. Apapun respon orang, saudara, ayat introitus kita berkata, ketika orang mendengar, dia mendengar Tuhan. Ketika dia menolak Tuhan. Artinya tugas kita adalah menceritakan dan memberitakan tentang kasih Allah yang besar itu, yang mau menyelamatkan kita semua, yang tidak mau membuat manusia binasa,
yang sungguh rindu untuk membuat manusia hidup dalam kehidupan yang semestinya. Jadi ketika kita bersama, Tuhan izinkan untuk boleh mengecap segala kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Maka di saat yang sama kita punya panggilan kasih, yaitu untuk memberitakan kabar baik itu, saudara. Saudara, di tengah berbagai situasi keadaan manusia, apalagi tengah situasi sulit yang tidak mudah harus dijalani, bukankah kabar baik menjadi kabar yang sungguh akan mengenyangkan hati? Kabar yang akan membuat jiwa seseorang akan mengalami kepuasan karena datangnya dari Tuhan, sebagaimana yang kita baca dalam introitus kita hari ini. Saudara dikasih Tuhan, mari kita jangan melupakan tugas itu, saudara. Tugas untuk memberitakan, menceritakan tentang kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Bagaimana Dia telah menyelamatkan kita orang yang berdosa ini. Bagaimana Dia telah membawa kita kepada terangnya yang ajaib untuk mengalami anugerah demi anugerah yang Dia siapkan bagi kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita terus mengingat panggilan kasih kita, pelayanan kasih kita. Yang pertama adalah melalui pemberitaan Injil kasih karunia, kabar baik, kabar sukacita bagi setiap orang yang perlu mendengarnya. Dan kita tidak perlu pusing untuk memberikan respon orang, karena apapun respon yang diberikan, itu merupakan responnya kepada Allah sendiri, kepada Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara, pelayanan kasih kita melalui pemberitaan Injil kasih karunia. Lalu berikutnya, saudara, kalau kita baca dari bacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37, kita menemukan bahwa pelayanan kasih yang kedua adalah melalui tindakan nyata atau aksi nyata kepada orang lain. Saudara, kalau saudara baca Kisah Para Rasul pasal 4 ini agak berbeda dengan yang ada gambaran dalam Kisah Rasul pasal 2 tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula waktu itu. Kalau dalam pasal 2 Kisah Para Rasul, jemaat mula-mula digambarkan dalam konteks lebih kepada hal yang rohani, saudara. Bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka memecahkan roti, mereka bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Tapi khusus dalam konteks ini, ada satu gambaran secara khusus yang menggambarkan tentang pelayanan kasih, kehidupan jemaat mula-mula yang hidup dalam semangat berbagi, semangat untuk menolong, semangat untuk boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Jadi konteks Kisah Rasul 4 ini menggambarkan bagaimana ketika mereka, orang-orang yang percaya oleh karena Injil para Rasul, mereka mengalami kelimpahan dalam kasih karunia yang diwujudkan melalui pelayanan kasih, melalui berkat, melalui materi yang mereka miliki bagi orang-orang yang memerlukan pada saat itu. Sebabnya 33 berkata begini, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Setelah ketika mereka telah menerima pemberitaan para rasul, ketika mereka menerima pelayanan kasih yang membuat mereka sadar mereka orang berdosa dan mereka dikenankan oleh Tuhan untuk diselamatkan, maka di saat yang sama kasih karunia melimpah itu mereka tunjukkan melalui kehidupan mereka untuk saling berbagi dan saling menolong satu dengan yang lain. Terus ada gambaran lebih jauh ayat 32, bacaan kita berkata, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, percaya karena apa yang diberitakan oleh para rasul, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Setelah ketika semangat mereka bagaimana menghayati tentang Kristus Tuhan yang sudah berkorban menebus mereka, maka mereka hayati dengan bagaimana kehidupan sehati dan sejiwa. Karena tentu mereka tidak mungkin dapat melakukan itu semua kalau mereka tidak mengarahkan kepada Kristus dalam kehidupan mereka. Tapi saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita bersama, penting kita untuk kembali memandang kepada Kristus. Mungkin kita berbeda dalam banyak hal, tetapi kita harus memiliki kesehatian di dalam Tuhan. Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka gak berhenti hanya pada kesehatian. Tetapi ini yang mungkin bagi kita hari ini, kok itu bisa terjadi ya? Yaitu ketika mereka menganggap kepunyaan sendiri adalah kepunyaan bersama. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya bertanya saudara, bukan hanya ketika mempersiapkan khotbah ini, tetapi dalam masa-masa yang lalu ketika saya melihat perikop ini, apakah mungkin itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen atau jemaat?
kok rasanya apa yang kita baca dengan kenyataan hari ini, kok rasanya cukup jauh perbedaannya, saudara. Tetapi ketika saya melihat, mempelajari lebih jauh, ternyata saya menemukan, saudara, ketika berbicara kepunyaan bersama, sebenarnya itu sebuah ekspresi yang ingin dikatakan oleh jemaat mula-mula, pesan yang jelas bahwa ingin mengatakan bahwa harta yang mereka miliki tidak lebih berharga daripada Kristus yang sudah mereka miliki dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka mengelola harta mereka, mereka mengelolanya dalam konteks penghormatan, penghargaan yang tinggi kepada Yesus Kristus Tuhan mereka. Sehingga harta itu menjadi bagian mereka untuk belajar mentaati Kristus yang mereka lebih hargai. Maka ketika berbicara milik bersama itu bicara penghargaan harta tidak lebih tinggi daripada Kristus dalam kehidupan mereka. Saudara, itulah semangat mereka dalam pelayanan kasih. Bagaimana jemaat mula-mula menghidupi itu dalam kehidupan keseharian mereka, satu dengan yang lain, juga dengan masyarakat sekitar mereka. Dan tapi kalau melihat lebih jauh lagi, akibat dari itu, akibat pelayanan kasih yang hari ini mungkin kita lebih kenal disebut sebagai pelayanan diakonia itu, ayat 34 dituliskan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Saudara, ketika kita menghayati kehidupan pelayanan diakonia kita, pelayanan kasih kita, maka sebenarnya kita harus sadar bahwa itu bagian untuk menolong mereka yang kekurangan. Sehingga seperti yang telah kita baca, kita tidak mau orang di sekitar kita, khususnya saudara seiman kita, mereka berkekurangan dalam hidup mereka. Dan kalau kita baca lebih jauh, ini terlihat agak ekstrim, Bapak Ibu Saudara. Ketika Alkitab mencatat lebih jauh bahwa karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara, kalau saya ditanya hari ini, mau gak saudara menjual harta saudara, rumah saudara, tanah saudara untuk dibagi sama orang lain? Seperti apa yang telah kita baca ini, mungkin kita akan berpikir berulang-ulang, saudara. Apalagi mungkin kita merasa kita memperolehnya dengan cara yang tidak mudah, dengan perjuangan yang berat, saudara. Tapi ketika kita membaca ayat ini, saya coba merenungkan secara pribadi, saudara. Bila ini adalah hal yang semestinya kita hidupi, apakah hari ini kita akan mampu untuk melakukannya? Saya pribadi menjawab tidak mudah, saudara. Tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi ketika saya melihat lebih jauh ayat ini, saudara, jadi ketika konteks mereka waktu itu, mereka sedang menghadapi tahun namanya tahun Yobel, saudara. Tahun ke-50 yaitu tahun pembebasan, saudara. Dan waktu itu dalam konteks tahun Yobel, harga tanah, harga properti waktu itu mempunyai nilai yang tinggi, saudara. Sehingga orang yang punya lebih daripada yang lain, mereka menjualnya untuk membagikan kepada mereka yang kekurangan. Artinya apa, saudara? Mereka yang sungguh diberkati lebih secara jasmani, dia mau memberikan itu sebagai sebuah persembahan di bawah kaki rasul pada saat itu. Karena kita tahu waktu itu belum ada seperti sekarang sebuah organisasi gereja yang mengelola sebuah persembahan. Maka mereka mempercayakan kepada rasul-rasul untuk mengelola persembahan pelayanan kasih diakonia itu kepada yang memerlukan. Dan saya ingin mengatakan kepada saudara juga saya, jika Tuhan mempercayakan berkat lebih dalam kehidupan kita, adakah kita menghayati bahwa kita punya panggilan untuk boleh juga membawa apa yang menjadi berkat Tuhan yang lebih itu untuk menolong mereka yang berkekurangan? Saudara, sebuah prinsip yang baik dari seorang yang saya tahu, saudara, yang saya kenal, mempunyai hati yang sungguh rindu, hati yang siap untuk membantu orang yang mau kekurangan. Dia selalu mengatakan demikian, saudara. Dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, demikian dia berkata, saya percaya bahwa ada bagian yang harus saya berikan bagi mereka yang memerlukan. Dan lebih lanjut dia mengatakan sebuah kesaksian iman, selama yang pernah saya lakukan, saya tidak pernah merasa berkekurangan. Tapi Tuhan selalu mempercayakan saya apa yang lebih menurut saya, karena saya tahu dia mau memakai saya lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya nggak tahu apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam kehidupan saudara. Secara materi, saudara, ketika Tuhan mempercayakan itu dalam hidup kita, maka kita punya tanggung jawab untuk mengingat bahwa ada bagian yang harus kita juga bagikan pada mereka yang berkekurangan. Bapak saudara yang dikasih Tuhan,
Ungkapan yang sangat tentu familiar bagi kita adalah, kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang juga tidak bawa apa-apa, tapi kita bisa membawa satu bekal yang bernilai kekal, yaitu kasih, pelayanan kasih yang Tuhan perkenankan kita lakukan. Tidak salah saudara dan saya kita mempersiapkan anak kita, keturunan kita akan kecukupan secara materi. Tetapi jangan juga melupakan tugas tanggung jawab saudara dan saya untuk kita menjadi saluran berkat Tuhan, seperti yang kita renungkan minggu lalu. Minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan rindu memberkati kita. Dia bukan hanya Tuhan yang menggenapi janjinya, tetapi Tuhan yang mau menyertai kita dengan berkat-berkatnya. Tapi di saat yang sama seperti Abraham, berkat itu diberikan sebagai bagian dia menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kenapa tema-tema ini jadi penting untuk kita renungkan di masa-masa seperti ini, hari ini? Karena hari-hari ini ada peluang yang paling besar, paling baik untuk kita menyatakan akan pelayanan kasih kita kepada mereka yang memerlukan. Mungkin kita bisa melakukannya secara pribadi, saudara. Kita bisa melakukan melalui keluarga kita. Kita juga bisa melakukannya melalui pelayanan bersama di gereja, atau melalui tempat-tempat yang saudara dalam hati saudara terdorong untuk melakukannya. Tapi intinya bagi saudara dan saya adalah, ketika engkau memiliki sesuatu dalam hidupmu, maka mari kita melihat itu sebagai bagian Tuhan mau pakai engkau dan saya untuk melakukan pelayanan kasih pada mereka yang memerlukan. Saudara, ketika saya merenungkan lebih jauh Tuhan, pelayanan kasih itu kan sesuatu yang tanda kutip bukan sesuatu yang baru bagi orang Kristen. Iya, saudara. Tetapi menjadi sesuatu yang sangat menantang untuk kita lakukan ketika jumlahnya mulai tinggi. Menantang untuk kita lakukan ketika ada tantangan yang kita hadapi. Misalnya orang yang kita layani secara diakonia, dia tidak merespon dengan positif. Itu menjadi tantangan bagi kita. Atau ketika kita melakukan sesuatu, mungkin orang lain tidak memberikan penilaian positif bagi kita. Itu tantangan bagi kita. Tetapi apapun yang kita hadapi hari ini, ke depan ketika kita berkomitmen, maka saya percaya saudara, kita akan terus melangkah dalam pelayanan kasih yang Tuhan izinkan melalui kehidupan kita. Saudara, bukankah kita sudah mengecap segala kebaikan Tuhan? Bukankah kita telah menerima segala kasih Tuhan yang berlimpah itu? Maka ketika kita menghayati dan kita sudah sungguh mengalami mengecap kasih Tuhan yang besar itu, maka saya percaya ada dorongan dalam hati kita untuk kita boleh menyatakan kasih itu melalui pelayanan kasih kita kepada mereka yang memerlukan. Saudara, saya ingin membacakan satu ayat dari kitab Roma, saudara. Kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama begini bunyinya. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara, dalam konteks ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Roma dan kita hari ini, kita yang Tuhan berikan kekuatan lebih dalam banyak hal, kita wajib menanggung mereka yang lemah. Di saat yang sama, kita bukannya mengejar kesenangan kita sendiri. Jadi ayat ini bukan tidak membolehkan saudara mengejar kesenangan saudara, bukan. Tetapi jangan hanya berkaitan kesenangan sendiri, tapi kita juga mau memikirkan keperluan orang lain. Saudara, di tengah pelayanan kasih kita, saya percaya saudara, itu juga berdampak baik bagi kehidupan kita. Bukan semata-mata supaya kita makin diberkati, itu harapan yang tidak salah. Tetapi ada dampak lain yang saya percaya yang bisa kita alami dalam kehidupan ini. Berapa hari yang lalu saudara, saya membaca dari American Journal of Preventive Medicine, saudara. 11 Juni yang lalu, mereka mengeluarkan hasil studi tentang the Health and Retirement Study terhadap 12.998 partisipan untuk mengecek apa dampak bagi orang-orang yang sudah pensiun ketika mereka menjadi volunteer atau mereka yang melakukan pelayanan sosial, memberikan waktu mereka. Dan ditemukan hasilnya adalah bahwa mereka yang melakukan kerja sosial sebagai volunteer selama 2 jam per minggu, ditemukan bahwa cenderung mereka memiliki kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Saudara, saya dari hal ini makin menegaskan kehidupan saya, bahwa ketika Tuhan memberikan tugas kita, melakukan tugas panggilan pelayanan kasih itu, maka di situ sebenarnya Tuhan sudah ingin mengatakan itu baik bagi kehidupanmu. Bukannya secara rohani, tetapi secara jasmani dan juga secara mental dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita mau terus bertumbuh dewasa dalam rohani kita, bertumbuh dewasa juga di dalam mental kita, psikologis kita yang baik dan sehat, maka salah satu caranya adalah melalui pelayanan kasih. Pertanyaan adalah bagi saudara dan saya adalah bagaimana kita menghidupi ini semua.
Mungkin apa yang kita lakukan pelayanan kasih itu tidak dilihat oleh orang lain. Bisa jadi disalah mengerti oleh orang lain. Bisa jadi tidak mendapat dukungan yang saudara harapkan dari sesama saudara. Tetapi ketika kita mempunyai komitmen, karena kita sudah mengecap kasih Tuhan yang besar, saya meyakini saudara, dorongan dalam diri kita bukan untuk mengejar nama kita, bukan untuk membuat kita dikenal sebagai orang yang baik, tetapi supaya orang mengenal akan kasih Tuhan yang besar melalui kehidupan kita. Biarlah Tuhan menolong memberkati saudara semua untuk terus menghidupi, melakukan tugas pelayanan kasih melalui pemberitaan Injil kasih karunia dan melalui aksi nyata kepada mereka yang memerlukan. Sehingga melalui itu semua akhirnya kita menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan, dan semuanya akhirnya membawa kemuliaan bagi Tuhan saja. Saudara, di masa pandemi ini saya mengajak, jangan pernah berhenti. Mari kita terus untuk melakukan pelayanan kasih yang Tuhan izinkan, yang Tuhan tugaskan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, kita akan naikkan doa kita sambil kita saat teduh dan kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan. Bagaimana Tuhan sungguh telah menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah lebih dulu melayani kami dengan kasih-Mu yang kekal, kasih yang tanpa syarat itu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan di dalam Engkau. Kami orang berdosa ini telah Engkau berikan anugerah, dan Engkau membawa kami kepada terang-Mu yang ajaib untuk menerima kasih karunia demi kasih karunia, anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Maka di saat kami menghayati hal itu, maka tolong kami semua untuk boleh terus menghidupi dan melakukan juga kewajiban tanggung jawab kami kepada Tuhan. Untuk kami memberitakan Injil kasih karunia, dan untuk kami menyatakan pelayanan kasih yang nyata kepada mereka yang memerlukan melalui berkat-berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengerti segala keterbatasan kami, tapi kami percaya Tuhan, apapun kekurangan kami, apapun ketidakmampuan kami, bahkan tantangan yang harus kami hadapi, kami mau belajar untuk melakukan pelayanan kasih seperti apa yang Tuhan mau. Berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan akan renungan, akan firman Tuhan pada saat ini, sehingga firman Tuhan sungguh berbicara dalam hati mereka dan menolong mereka dalam kehidupan hari demi hari. Bapak juga kiranya terus menolong memberkati kehidupan tiap-tiap keluarga di jemaat-Mu, sehingga mereka boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan, tuntunan Tuhan. Dalam situasi yang tentu tidak mudah, biarlah mereka tetap mampu melangkah dalam iman, dalam pengharapan kepada Kristus. Apapun yang mereka coba lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, hamba percaya Tuhan pasti menolong mereka. Semoga Tuhan telah memelihara kami semua sampai hari ini, maka Tuhan juga dengan kemurahan-Mu akan memelihara kami di hari-hari ke depan. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, sehingga melaluinya mereka bukan hanya akan mengalami kasih dan berkat Tuhan, tetapi melalui itu semua mereka juga akan menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi banyak orang. Bapa surga, hamba juga berdoa menyerahkan saat ini bagi generasi gereja-Mu, bagi anak-anak kami, remaja dan juga pemuda-pemudi kami. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka terus bertumbuh dalam Engkau, memiliki rasa takut akan Tuhan. Biarlah mereka boleh mengasihi sesamanya, dan mereka boleh menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Berkati juga saudara kami yang sedang dalam kelemahan fisik. Tuhan kiranya melawat mereka, memberikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan berikan bagi mereka yang mengalami sakit dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing. Berkati dalam pelayanan kami bersama di Jemaat Galani Sabda di Cice. Menolong para hamba-hamba-Mu dalam segala hal yang telah direncanakan Tuhan, tolong supaya kami boleh melakukannya sesuai dengan kondisi yang kami hadapi saat ini, sehingga pelayanan gereja-Mu Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan dan boleh dirasakan oleh jemaat, bahkan oleh sekitar orang-orang yang tinggal bersama dengan kami. Engkau menolong segala persiapan untuk diadakan ibadah kembali. Tentu tidak mudah Tuhan, tapi biarlah kami boleh mempersiapkannya dengan baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan kami. Kami juga terus berdoa memohon kasih karunia Tuhan, belas kasihan-Mu untuk situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Kalau boleh kami mohon Tuhan kiranya cepat melalukannya dari kami, tapi jangan kehendak kami, kehendak Tuhan terjadi. Dan kalau Tuhan izinkan ini terjadi dalam waktu yang tidak singkat, Tuhan kiranya memberikan kami hikmat untuk meresponi dengan benar, dengan iman kami kepada Tuhan.
Engkau menolong pemerintahan kami untuk mengambil kebijakan yang baik dan benar, untuk membawa apa yang baik. Juga kami sebagai masyarakat mendukung pemerintahan kami untuk mentaati dan melakukan bagian kami, sehingga bersama dengan pemerintahan seluruh rakyat boleh bersama melalui pandemi ini. Tuhan yang menolong para medis yang bekerja, berikan kesehatan bagi mereka dan keluarga mereka. Tuhan juga kiranya menolong bagi pasien positif yang saat ini masih dirawat. Tuhan juga memberikan kiranya kesembuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan aparat keamanan kami boleh mengemban tugas mereka. Biarlah mereka boleh menjaga keamanan bangsa ini di tengah situasi seperti ini. Berkati juga Tuhan bagi gerejamu, Gereja Kristen Protestan di Bali. Kau berkati pemimpin kami Tuhan, Majelis Nurul Harian, Bapak Bishop, Bapak Sekup dan Bendahara. Demikian juga seluruh kepala bidang yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan di GKPB. Berkati juga LKSA Widiasi Bandung Cice yang bersama dengan kami. Memberkati mereka semua, dari pimpinan staf dan juga seluruh anak-anak yang ada. Biarlah mereka juga dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya Tuhan, kehidupan kami ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Dan mau berdoa biarlah kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus akan menyertai, membimbing, memberkati kehidupan umat-Mu dalam kehidupan mereka, hari-hari yang mereka lalui, dalam kehidupan keluarga mereka dari saat ini sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, teman-teman muda juga adik semua, biarlah kita terus selalu ada dalam anugerah Tuhan. Terus melakukan tugas panggilan pelayanan kasih. Biarlah sejahtera Tuhan bersama dengan saudara semua. Tetap sehat, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Shalom.